Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Hakim, NIM 23060407. Mata di sini saya akan mewawancarai tentang e-commerce, yaitu matkul LDK. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai mengenai e-commerce, yaitu tentang perkembangan dan tantangan e-commerce untuk sekarang ini. Baik, selanjutnya kita akan mewawancarai dengan teman saya yang berfokus pada e-commerce, yaitu Mas Karinda Laksana Putra Dewa. Baik, di sini saya sudah dengan Mas Dewa, salah satu pebisnis online, mungkin dibilang di bidang e-commerce, tapi dia baru di bidang e-commerce. Di sini saya akan mewawancari dengan Mas Dewa. Silakan Mas Dewa, perkenalkan diri sebelum diwawancarai. Halo, perkenalkan, nama saya Karinda Laksana Putra Dewa, biasa dipanggil dengan Dewa. Mungkin pertama, platform apa sih yang digunakan Mas Dewa di bidang e-commerce atau penjualan online ini? Untuk platform saya menggunakan Shopee dan Tokopedia, karena dua platform ini merupakan dua basis pengguna terbesar di Indonesia. Jadi konsumen itu sudah terpercaya dengan dua platform tersebut, Mas. Begitu. Di sini Mas Dewa kan baru kan di bidang e-commerce ini. Motivasi Anda mulai bisnis melalui platform e-commerce itu apa motivasinya? Motivasi saya memulai bisnis menggunakan e-commerce ini, saya tertarik menggunakan bisnis e-commerce karena salah satu bisnis yang mudah diakses dan tidak memerlukan stok modal awal, Mas. Jadi mudah untuk pemula seperti saya, Mas. Mungkin Mas Dewa pemula kan, apa sih kelebihan dan kekurangan e-commerce ini yang mungkin Mas Dewa sudah lalui sebagai pemula di bidang e-commerce ini? Untuk kelebihan dan kekurangan di bidang e-commerce ya, Mas. Untuk kelebihannya itu gampang diakses, jadi kita hanya menggunakan HP untuk bisa mengakses untuk e-commerce itu. Dan kelebihan lainnya, jadi kita tidak memerlukan datang ke toko fisik untuk melihat barang-barangnya, Mas. Jadi kita bisa check out, istilahnya check out barang melalui online dari jarak jauh, bisa menggunakan e-commerce ini, Mas. Dan jadi untuk kekurangannya sendiri itu dari saya mungkin pengirimannya, Mas. Dari pengirimannya biasanya kan kita ngirim hari ini nih, di apa namanya ya, diperkirakan itu 3 hari ke depan udah sampai di konsumen, Mas. Tapi di lapangan beda, ternyata lebih dari 3 hari itu baru sampai di konsumen, karena di perjalanannya bisa terjadi apalah, ada halangan apalah kayak gitu, Mas. Mungkin terus apa sih tantangan yang bentar, bagaimana cara mengembangkan e-commerce bagi pemula seperti Mas Dewa ini? Cara mengembangkannya e-commerce supaya lebih berkembang atau lebih maju pesat? Untuk mengembangkan e-commerce saya, Mas, platform saya, toko saya sendiri. Yeah. Nah, untuk toko saya menggunakan fitur yang pertama, fitur di aplikasi Shopee dan Tokopedia itu kita berbayar. Jadi untuk fitur ini, jadi kita menaikkan produk saya untuk bisa ditampilkan di beranda paling depan, paling atas di aplikasi Shopee ataupun Tokopedia. Jadi konsumen itu bisa melihat produk kita saat mencari produk ini. Jadi kan produk yang sudah saya iklankan itu nanti ke-up di aplikasinya tersebut, Mas. Nah, lalu selain dari fitur itu, saya menggunakan sosial media untuk mempromosikan kepada global, istilahnya, kepada konsumen-konsumen lain supaya tahu ini toko saya dan bisa supaya bisa diakses untuk mereka, para konsumen. Selain tadi kan melalui iklan kan di platform Shopee atau Tokopedia, selain itu ada nggak promosi lain? Untuk promosi lain sementara saya baru itu, Mas. Baru 2 cara. Belum, berarti pakai cara yang tadi melalui platform iklan di belum. Shopee atau Tokopedia. Terus tantangan yang dilalui atau yang dialami selama bergelut di bidang e-commerce itu apa sih, Mas Dewa? Untuk tantangannya, Mas, tantangannya itu masalah
pengembalian barang. Jadi semisal kita ngirim barang ke konsumen dan konsumennya kayak protes lah istilahnya Mas. Jadi mereka mengembalikan barang ke kita dikarenakan produk yang konsumen check out dengan yang produk saya kirim itu berbeda. Jadi bukan berbeda sih, kayak konsumennya kurang apa ya Mas istilahnya, kurang serak lah dengan produknya. Serak, iya. Itu jadi mereka mengembalikan produk ke kita, jadi kan kita nggak jadi untung untuk Mas. Kita sama aja membeli barang itu dan istilahnya rugi tersebut Mas. Karena dikembalikan ke kita sendiri. Tadi kan disinggung tadi tentang konsumen ya. Mungkin cara Mas Dewa untuk membangun kepercayaan konsumen, apa bisa dibilang kan Mas Dewa pemula atau baru lah di bisnis e-commerce. Cara membangun kepercayaan itu tadi gimana? Cara membangun kepercayaan konsumen, karena ini termasuk kekurangan dari e-commerce. Jadi konsumen itu kurang percaya terhadap toko kita. Untuk membangun kepercayaannya, jadi yang pertama saya menarik perhatian dari toko saya sendiri. Jadi semisal konsumen ngeklik toko saya, mereka kan udah, wah ini tokonya bagus nih istilahnya. Jadi kita memperbanyak follower dulu yang pertama. Terus menarik perhatian lewat toko kita, beranda toko kita, melalui ulasan dan review produk harus bagus semua itu Mas, bintang 5 kalau bisa semua. Lalu kemudian kualitas pelayanan atau cara kita merespon chat dari konsumen itu juga perlu ditingkatkan supaya konsumen itu percaya, oh toko ini amanah gitu Mas. Terus mungkin saya dikiranya Mas Dewa ini di e-commerce ini di bagian mana penjualannya, dari apa toko olahraga atau toko fashion atau makanan mungkin atau yang lain, itu di mana Mas Dewa e-commerce-nya? Untuk toko saya ada di Jawa Tengah Mas. Iya. Untuk produknya itu saya seperti fashion, baju dan fashion. Lebih tepatnya fashion wanita Mas. Fashion wanita. Gamis terus dan lain sebagainya. Yang paling banyak itu fashion terutama wanita, dan ada juga batik-batik kayak batik pria gitu Mas. Terus tadi kan fashion kan, fashion di Indonesia ini mungkin banyak ya saingnya. Terus bagaimana cara Mas Dewa melawan persaingan bisnis di bidang fashion di Indonesia ini? Untuk bukan melawan sih, untuk kita bersaing di bidang tersebut. Untuk bersaingnya, karena saya bukan orang yang terkenal. Kalau orang yang terkenal itu bisa menggunakan influencer untuk meningkatkan toko kita ya Mas. Jadi kita menawarkan produk kita ke influencer supaya dipromosikan oleh mereka, dan influencer tersebut kan mempunyai follower yang banyak Mas. Otomatis kan followernya tahu, oh produk yang digunakan itu di toko ini, di up oleh influencernya tersebut Mas. Untuk cara saya sendiri ya mungkin melalui media sosial aja Mas. Media sosial, terus menawarkan ke teman-teman saya tersebut Mas, supaya di media sosial ini kan ada nggak hanya teman saya secara yang kita kenal Mas, ada yang dari luar kota, ada yang dari luar pulau, ada teman saya. Tapi di keunggulan saya mempromosikan produk di media sosial itu supaya teman saya yang di luar kota itu bisa lihat, oh ini ternyata ada toko baru nih, supaya bisa dilihat atau diakses Mas. Mungkin saya sedikit bertanya tentang Mas Dewa, tentang modal awal Mas Dewa membangun e-commerce ini berapa, kisaran berapa lah? Mungkin modalnya besar, kecil, atau sedang? Karena kan saya e-commerce dalam artian bukan menyetok barang ya Mas. Itu mungkin saya hanya tidak memerlukan stok barang, tapi saya hanya bermodal di iklannya saja Mas. Jadi saya mengiklankan produk saya itu melalui aplikasi, itu ya cuma berapa ya Mas? Ratusan buat mengiklankan produk aja. Berarti itu untuk produknya itu dari mana Mas? Untuk produknya itu
saya mengambil produk dari orang lain Mas. Jadi saya izin ke istilahnya supplier. Nah, iya. kita ambil produk dari supplier itu, dari supplier itu mengirimkan foto produk. Lalu dari foto produk itu saya upload di platform saya, Shopee dan Tokopedia itu. Dan supaya produk itu terlihat oleh konsumen, yaitu tadi pakai modal awal yang namanya fitur ads itu Mas. Oh iya iya. Oh ya baik teman-teman, mungkin ini saja podcast atau wawancara kami dengan Mas Dewa selaku pebisnis muda atau yang bisa dibilang barulah di e-commerce. Mungkin itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.